Berlatar di sebuah locker room di dalam penjara paling bergengsi di Amerika Serikat, di mana seorang petugas sipir bernama Green tengah bersiap untuk mengantarkan seamplop uang kepada salah seorang napi yang berada di dalam penjara tersebut. Special delivery. Dilihat dari kostum yang mereka gunakan serta penerapan sistem keamanan antar sektor yang begitu ketat, menggambarkan betapa penjara ini butuh pengamanan ekstra karena dihuni oleh para mantan penjahat kelas berat, atau bisa jadi karena ada sisi lain dari penjara ini yang memang lebih penting lagi untuk dilindungi. Lost again, Green. Pedophiles in the East Wing. Tanpa kesulitan, Green dapat melewati semua itu dan sampailah di sebuah ruangan khusus, yakni fasilitas mewah untuk seorang napi paling berpengaruh bernama Balam. Ini bebatoknya, yang mana ternyata dari ruangan tersebut, Balam masih bisa mengendalikan bisnis narkomanya dengan begitu leluasa. Sementara di sektor lain tengah berlangsung penggiringan beberapa napi baru yang salah satunya adalah pria bernama Jack Stone. Ini orangnya, di mana kedatangannya di sini cukup menyita perhatian para sipir lantaran mereka tahu jika Jack ini merupakan seorang mantan intel polisi kriminal yang paling disegani. Jack Stone. Karena itulah Green seperti tak kuat ingin segera menyambut Jack dengan cara brutal seperti ini, sembari berkata seolah menyepelekan bahwa dengan begitu kerasnya kehidupan di dalam sini, Jack dipastikan tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Middle of it all. Sesaat setelah berada di dalam sel, Jack teringat pada peristiwa ke belakang, tepatnya ketika ia bersama sekelompok penyamun melakukan pembobolan pada sebuah bank. Di saat yang lain menggondol uangnya, Jack berhasil mengantongi dokumen rahasia terkait praktik kejahatan yang konon lembaga-lembaga penting negara seperti Kejaksaan dan FBI ikut terlibat di dalamnya. Everybody down! You wanna live, leave now! Get out of here, go! Everybody get it! Dari 3 orang pelaku, hanya Jack lah yang berhasil selamat lalu kabur mengamankan dokumen tersebut untuk kemudian diambil oleh salah satu rekannya yang lain, hingga terciptalah sebuah momen di mana Jack berhadapan langsung dengan oknum FBI yang merupakan eksekutor pada penembakan istrinya. Dan beralih ke sebuah apartemen kediaman seorang jurnalis cantik bernama Sinclair. Ini parasnya, lalu kenapa Jack memilih menyerahkan dokumennya kepada Sinclair adalah karena dialah satu-satunya jurnalis yang berani menelisik fakta di balik kasus yang menyeret nama Jack Stone akhir-akhir ini, meski Sinclair sendiri belum tahu siapa sosok Jack Stone yang sebenarnya. Sementara ketika jam makan penjara tengah berlangsung, tiba-tiba saja datang seorang napi bernama Semyon. Ini bebangusnya, sebagai keponakan Balam satu-satunya ia begitu adigung menagih jatah keamanan napi secara paksa, serta mendegagorkan siapa saja yang coba-coba menentangnya. Sayang, kebiasaannya itu sepertinya tidak berlaku bagi seorang Jack Stone yang tanpa banyak basa-basi langsung menghajar si Meyon berikut ketiga anak buahnya sekaligus. My name is Semyon. Beberapa saat kemudian Jack digiring petugas ke dalam sebuah ruangan dan rupanya buntut dari keributan tadi Balam jadi lebih yakin soal kehadiran Jack, termasuk alasan dia memilih berada di dalam penjara yang sama. Namun dengan angkuhnya Balam mengklaim bahwa Jack takkan pernah berhasil, bahkan mengancam akan menjadikan Jack senasib seperti yang dialami oleh istrinya. I will make sure you die like your wife. Dikirimlah 4 orang napi untuk mengeksekusi Jack di dalam kamar selnya. Namun secara kebetulan Jack tiba-tiba terbangun dari tidurnya, sehingga dapat dipastikan kalau pada akhirnya mereka-mereka inilah yang keteteran duluan.
Kembali ke Sinclair yang setelah mempelajari dokumennya nampak begitu bersemangat untuk bisa segera bertemu Pak Jaksa. Ini pematuknya dengan lantang ia menyebutkan bahwa dokumen yang dimilikinya sangat cukup untuk jadi alat bukti atas kasus yang dituduhkan pada Balam CS selama ini. I may have proof. Lots of it. It's not just Jack. I have a whole list of names. Tak hanya sampai di situ, Sinclair juga bahkan menyempatkan untuk menemui Jack di dalam penjara dan betapa ia terkejut ketika tahu bahwa ternyata Jack lah orang di balik pengiriman dokumen tersebut. Sementara di sini, Jack hanya berpesan agar semua informasi yang diberikan tidak disalahgunakan. Saat kembali ke dalam sel, tak banyak aktivitas yang Jack lakukan kecuali hanya berdiam diri sambil memegangi kalung yang sempat dihadiahkan sang istri sesaat sebelum kepergiannya, hingga datanglah si pria tukang opsih bernama William yang sedari awal Jack memang merasa aneh dengan sikap William yang seolah berada di pihaknya. Are you not afraid of Bale? No. Scene beralih ke sektor tahanan para napi wanita, tepatnya ketika terjadi keributan antar dua napi senior, di mana salah satunya merupakan orang kepercayaan Balam sekaligus napi paling berkuasa di sektor tersebut. Tak heran di saat petugas datang pasti orang-orangnya Balam lah yang paling dilindungi, sedangkan napi satu lagi diseret paksa petugas untuk menghadap Balam di ruangannya, yang mana ternyata di sana sudah ada Simeon dan beberapa napi bermasalah lainnya. Napi berparas cantik ini bernama Alin yang dengan begitu jelas ia menyaksikan betapa kejamnya sosok Balam ini, bahwasannya dia tak akan segan-segan menghabisi siapapun yang coba mengambil keuntungan di wilayah bisnisnya tanpa izin, sekalipun itu Simeon yang notabene masih saudara sepupunya sendiri. Never But she's still caviar. Buntut dari perkelahian tadi, Balam sempat akan menghabisi Alin juga, namun ketika diketahui Simeon ternyata masih hidup, spontan konsentrasi Balam pun teralihkan dengan menekan Simeon agar fokus untuk membunuh Jack saja. Imbalan sebanyak $100,000 menanti siapapun yang berhasil membunuhnya. Please, cousin, give me a second chance. I won't let you down. Sehari setelah aktivitas di dalam penjara sektor pria terpantau cukup kondusif, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan William untuk mengingatkan Jack untuk tetap waspada dengan posisinya saat ini, terlebih dengan imbalan $100,000 akan sangat memungkinkan siapapun untuk menjadi keranjingan dan bobolodog, termasuk para penjaga lapas itu sendiri. Most inmates won't make a move. They don't want more time on this sentence. Kendati demikian, Jack menanggapinya dengan cukup tenang dan seolah tak merasa risau sama sekali, hingga tiba-tiba dua petugas datang membawa segerombolan napi yang hendak mencoba peruntungan. Nah, setelah situasinya benar-benar mengancam, di situ Jack baru mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan perlawanan dan... Menariknya, William yang sedari tadi terlihat sebatas tukang bersih-bersih ini malah ikut-ikutan membantu Jack, sehingga dalam waktu singkat, percobaan yang dilakukan napi-napi ini pun berhasil digagalkan. Di sisi lain, Pak Jaksa yang diam-diam punya kong-kalingkong dengan Balam terlihat sangat panik. Bagaimana tidak, seumpama data-data konkret yang Sinclair miliki itu semuanya terungkap, sudah pasti nama Pak Jaksa pun akan ikut terseret ke dalamnya. Maka dari itulah Balam jadi semakin bernafsu untuk menghabisi Jack pada hari itu juga. be dead by the end of the day. Kali ini Jack benar-benar ditantang untuk menghadapi 3 oknum petugas lapas sekaligus, yang ketiga-tiganya sudah dilengkapi pelindung serta pakarang kayu pematah tulang paling mujarab. Namun lagi-lagi dengan langkah Jack yang penuh kendali, tantangan itu pun berhasil dilewatinya seolah tanpa ada kendala. Begitu pertarungan usai, di koridor penjara Jack kembali dihadang oleh napi-napi yang nekat, jumlahnya lebih banyak lagi. Tapi setelah Jack memberi tausiah, mereka pun akhirnya sadar bahwa $100,000 jika dibagi dengan jumlah mereka sebanyak itu tentu tak akan sebanding dengan resiko cedera seumur hidup akibat maksa menyerangnya. They're smarter than they look.
Beralih ke Sinclair yang akhir-akhir ini seperti mulai dihantui kegelisahan, terlebih lagi ketika ada orang tak dikenal terus mengawasi hingga di kamar apartemen, ditambah dengan kedatangan teman sepekerjaannya yang muncul dari dalam kamar secara tiba-tiba. Must have been some visit, huh? Di situ Sinclair mengaku bahwa dugaan dia soal kejahatan mengkaitkan nama Jack Stone selama ini ternyata salah, sebab dari data dan informasi yang didapatkan positif tertuju pada semua praktik kejahatan yang dilakukan oleh Balam CS. Check everything, make sure I understand it all, make a call. Sementara di sudut penjara sempat terlihat sebuah isyarat William untuk Alin, entah apa maksudnya. Yang jelas setelah itu Alin seolah memaksa ingin mendekati kaki tangan si Balam itu lagi dan... Ya, dengan kondisi Alin seperti ini mereka benar-benar dibuat senang bukan kepalang, apalagi ketika petugas langsung membawanya ke ruang ICU pertanda Alin mengalami masalah cukup serius. Padahal di balik semua itu tersirat sebuah pertunjukan besar yang skenarionya telah Alin dan William persiapkan matang-matang. Dengan kunci saluran ventilasi yang telah William sediakan sebelumnya, Alin mulai mengamati sektor-sektor yang dianggap vital dari penjara tersebut. Tak terkecuali ia pun mencatatkan skema denahnya, di mana itu merupakan bagian terpenting yang harus Alin dapatkan sebelum dia kembali berbaring di ranjang ICU. Hingga pada akhirnya William berterus terang jika sebenarnya dia merupakan agen FBI yang kemudian memilih bekerja sama dengan Jack lantaran punya bukti-bukti soal Balam dan kejahatannya, sekaligus sesuatu yang selama 6 bulan melakukan penyamaran di dalam lapas ini masih belum bisa William dapatkan. You gonna stand in my way? Dengan ini, maka keduanya pun sepakat untuk saling bantu demi melancarkan misinya masing-masing, meski sepertinya percakapan tersebut telah memancing perhatian Simeon yang sudah kelihatan ngenes hingga kembali terjadi aksi baku hantam di mana kali ini William ikut terlibat secara terang-terangan. Sejauh ini ketua lapas sekalipun tidak curiga tentang kartu William, sehingga dengan seenaknya dia mempergawat keadaan dengan mengancam bahwa William akan jadi orang kedua setelah Jack yang jadi incaran Balam, kecuali jika William mau membayar $1.000 untuk jaminan perlindungan. Well, I don't have any money. Tak mau buang waktu dengan obrolan tak berfaedah, William pun kembali pada pekerjaannya sembari mengawasi pergerakan Balam yang saat itu terlihat sedang dalam pengawalan menuju ruang besuk. Di saat yang sama, Alin bergegas untuk menjalankan skenario lanjutan dengan berpura-pura muntah darah lalu pingsan, yang karena kondisi tersebut, para petugas terpaksa harus membawanya ke dalam ruang ICU dan inilah yang terjadi. Rupanya, chemistry antara Alin dan William memang sudah terjalin begitu sempurna dan berhasil mencapai gudangnya tepat sesuai rencana, yang mana mereka kemudian meracik zat kimia untuk melumpuhkan petugas yang berada pada sektor-sektor vital tersebut, dan skenario berikutnya pun segera dimulai. Di sisi lain, orang yang datang membusuk Balam ternyata adalah putrinya sendiri. Pertemuan yang semestinya penuh keharuan malah berlangsung tegang karena diam-diam putrinya telah mengetahui semua kebusukan Balam selama ini, sehingga dengan terang-terangan ia mengecam keras Balam dan kejahatannya tersebut. Once be a man. Tell me the truth. Those things, they are not true. And I guess this is the last time you'll ever see me. Kembali ke Alin yang terlihat sudah berhasil mengambil alih ruangan CCTV, begitu pula dengan William di ruang kontrol yang juga nampak sangat oke dengan semua peralatan di sana. Lantas secepatnya ia menghubungi ruang isolasi agar Jack segera beraksi. Solitary, go tonight. Mengikuti komando dari kedua orang ini, Jack melewati satu persatu pintu berlapis dengan tujuan bisa segera menemukan Balam, dan sejauh itu pergerakannya tak sedikit pun membuat petugas berjaga di sana merasa curiga.
Sesaat kemudian konsentrasi Alin tiba-tiba terganggu oleh petugas yang ketinggalan kunci mobilnya di dalam, sehingga mau tidak mau ia harus segera mengamankan diri. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, Jack dengan cepat meminta William agar segera membuka semua sistem pintu di dalam penjara ini tanpa terkecuali. Open them all. Ya, serentak penghuni semua sektor penjara berhamburan dengan wajah-wajah beringasnya. Alhasil, terjadilah bentrok antar sesama napi, bahkan serbuan terhadap para penjaga lapas pun tak terhindarkan lagi. Di sela keributan yang berkecamuk, terlihat Green berjuang minta perlindungan, namun tanpa disangka ternyata pria berseragam di depannya ini adalah Jack yang tak segan lagi melemparkan dia ke dalam amarah napi-napi buas di belakangnya. Sementara itu, Alin menjadikan ini kesempatan emas untuk melampiaskan kebenciannya kepada geng kaki tangan si Balam tadi, yang sebetapapun galaknya mereka, Alin masih tetap mampu mengatasinya, lebih tepatnya dengan cara seperti ini. Beralih, para Jack yang dalam perjalanannya mencari Balam kembali mendapat gangguan dari para napi pro Balam. Satu persatu berhasil ditaklukkannya termasuk Simeon, tetapi tiba-tiba... Ya, Simeon menyerang balik dengan beberapa tusukan hingga membuat sempat Jack kehilangan keseimbangan. Bersamaan dengan itu, sebuah masalah terjadi di dalam apartemen di mana keselamatan Sinclair terancam oleh teman dekatnya sendiri yang diam-diam telah bekerja sama dengan jaringan Balam dan dibayar untuk membunuh Sinclair serta merebut semua dokumennya. Beruntung nyawanya cepat terselamatkan oleh asisten Pak Jaksa yang muncul secara tak terduga. That's where you're wrong. Lama tak terlihat, rupanya William sedang menguber-uber si kepala lapas dan berhasil mendapatkannya, yang mana dengan perasaan geram yang dipendamnya selama ini, ia tak canggung lagi untuk menghabisi semua penjaga di sana, termasuk kepala lapas itu sendiri. William? Whatever you need, come on. You remember. Lantas, bagaimana keadaan Jack setelah mendapat beberapa luka tusukan tadi? Ya, ternyata hasrat dendam dalam jiwanya telah membakar segala rasa sakit itu menjadi sebuah kekuatan ekstra, sehingga ketika Balam ditemukan, ia langsung menyerangnya dengan brutal, di mana Balam pun akhirnya tewas di sana. Atas informasi dari William, maka pasukan SWAT datang mengamankan sisa-sisa kecil dari kekacauan yang baru saja terjadi. Sementara di ruangan lain, Jack ditemui William yang pada akhirnya menjelaskan motivasi dia dalam melindungi Jack, serta memberitahu bahwa selain asisten jaksa korup tadi, Alin ternyata termasuk salah satu dari mitranya juga. Alright, let's go. Sebagai penghargaan atas apa yang Jack lakukan dalam pengungkapan kasus besar ini, dia mendapat abolisi dari tuntutan hukumnya. Meski untuk melalui proses tersebut, William dan Alin tetap harus menangkapnya terlebih dahulu sebelum nantinya dibebaskan lewat jalur persidangan. Tamat, ending yang cukup memuaskan.